Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifani Hasani. Saya dari NPM 2401401100043. Saya berasal dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan menjawab tugas ETS Bahasa Indonesia yang sudah saya visualisasikan ke dalam map mapping yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama adalah jelaskan menurut pendapat Anda mengenai tantangan bahasa Indonesia di era Society 5.0 dan bagaimana cara menyikapinya. Nah, era Society ini sendiri adalah sebuah era teknologi di mana teknologi digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau orang. Nah, orang di sini di dalam era ini lebih berfokus untuk berkolaborasi dengan teknologi sehingga menghasilkan contohnya yaitu AI. Nah, lalu lanjut, tantangan di era Society ini adalah satu, globalisasi. Nah, globalisasi ini gampangannya adalah segala pengaruh dari luar negeri yang masuk ke dalam bangsa kita. Nah, ini disebabkan oleh keterbukaan teknologi. Lalu lanjut, literasi digital yang tidak merata. Hal ini menyebabkan kesalahan atau penyalahgunaan bahasa dalam konteks digital sehingga menyebabkan ujaran kebencian yang berujung kejahatan, menimbulkan kejahatan berbahasa. Lalu lanjut, yang kedua, jelaskan pendapat Anda mengenai dampak kejahatan berbahasa khususnya di Indonesia. Nah, dampak kejahatan berbahasa di Indonesia ini yaitu menyebabkan konflik. Nah, konflik ini menyebabkan perpecahan di antara individu maupun kelompok yang terjadi di masyarakat di negara Indonesia. Lalu lanjut, yang kedua, menurunnya etika berkomunikasi. Nah, hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang tidak tepat di dalam penggunaan teknologi tersebut. Lalu lanjut, untuk soal yang ketiga, jelaskan pendapat Anda sebagai generasi muda mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan berbahasa di media sosial. Nah, untuk cara menghentikan kejahatan berbahasa di media sosial ini dengan menjadi generasi muda yang informatif. Lalu lanjut, memberikan edukasi. Nah, memberikan edukasi ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa mengetahui kebenaran atau kebohongan dari berita itu sendiri. Lalu yang ketiga, menyebarkan konten yang positif. Nah, menyebarkan konten yang positif ini diharapkan bisa membuat penggunaan bahasa lebih tepat dan menanggulangi terjadinya kejahatan berbahasa sehingga kejahatan berbahasa di Indonesia ini mengurang atau tidak ada. Lanjut, untuk soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 3 syarat paragraf efektif. Nah, di sini ada 3 syarat paragraf efektif, yaitu 1, kesatuan, di mana alinea paragraf hanya mengandung unsur satu gagasan. Lalu yang kedua ada koherensi dan kepaduan, di mana kalimat dalam suatu paragraf harus memperlibatkan hubungan antar kalimat, yaitu hubungan kalimat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Lalu yang ketiga ada kelengkapan paragraf, di mana paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas untuk mengembangkan ide pokok. Lalu lanjut, soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah sebutkan dan jelaskan 7 unsur kalimat efektif. Nah, untuk unsur kalimat efektif di sini ada kesepadanan struktur, yaitu kalimat harus memiliki keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Lalu yang kedua ada keparalelan bentuk, di mana bentuk kata yang digunakan dalam kalimat mesti sama. Seperti contoh, penggunaan kalimat pertama dalam bentuk nominal, maka untuk penggunaan kalimat selanjutnya atau seterusnya harus berbentuk nominal. Lalu yang ketiga ada ketegasan makna,
di mana dalam kalimat ide pokok harus ditonjolkan dan diperlihatkan supaya memperjelas gagasan atau makna dalam kalimat tersebut. Lalu yang keempat, kehematan kata, di mana menerapkan kalimat hemat efektif atau efektif hemat, yaitu tidak memakai kata-kata yang dianggap tidak perlu. Nah, di sini bukannya menghilangkan, tetapi lebih ke menggunakan kata-kata yang singkat tetapi tidak menghilangkan arti dari kalimat tersebut. Lalu yang kelima, kecermatan penalaran, di mana di sini kalimat menghindari timbulnya penafsiran ganda supaya bisa ditetapkan atau dikatakan sebagai kalimat efektif. Lalu yang keenam ada kepaduan gagasan. Nah, kepaduan gagasan ini memperlihatkan kepaduan dalam kalimat supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah. Lalu 7 ada kelogisan bahasa, di mana ide kalimat dapat diterima dengan baik oleh pembaca ataupun pendengar, penulis, dan penulisan kalimat sesuai dengan ejaan. Lalu lanjut yang nomor 6. Nah, nomor 6 jelaskan mengapa nomor 6 jelaskan bagaimana menghindari plagiarisme dalam menulis ilmiah. Nah, untuk cara menghindari plagiarisme ini ada 3, yaitu menggunakan teknik parafrase. Nah, teknik parafrase ini adalah menyederhanakan kata-kata yang kita ambil dari karya orang lain, yang kita sederhanakan dengan kalimat kita sendiri. Lalu yang kedua ada mencantumkan sumber. Nah, mencantumkan sumber ini adalah mencantumkan hasil karya dari orang lain yang akan kita terapkan di dalam karya kita. Lalu yang ketiga, menghindari menyalin dan menjiplak, di mana ini juga sangat menjadi salah satu hal terbesar dalam plagiarisme. Lalu nomor 7 yaitu mengacu pada IED edisi kelima, sebutkan dan jelaskan 2 kelompok besar unsur serapan dalam bahasa Indonesia berdasarkan taraf integrasinya. Nah, unsur serapan IED edisi kelima ini ada 2 unsur serapan kata, di mana yang pertama adalah unsur serapan umum dan unsur serapan belum baku. Nah, unsur serapan umum ini adalah unsur serapan yang sudah sepenuhnya berintegrasi ke dalam bahasa Indonesia, yang sudah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu lanjut yang belum baku adalah unsur yang belum berintegrasi ke bahasa Indonesia dan masih digunakan dalam kata atau kata serapan dalam bentuk asli, seperti bahasa Inggris yang digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu lanjut yang nomor 8, kapan Anda menggunakan ragam bahasa formal. Nah, menurut saya kita menggunakan ragam bahasa formal ini saat situasi formal atau resmi, seperti contoh saat kita mengisi seminar atau kita sedang berpidato dan kita sedang menulis proposal, lalu kita sebagai mahasiswa melakukan menggunakan bahasa formal ini ketika sedang berbicara atau sedang berkomunikasi dengan dosen kaprodi atau dosen pengampu. Nah, lalu lanjut yang nomor 9, seberapa penting ragam bahasa formal menurut Anda? Nah, untuk pentingnya bahasa formal adalah digunakan untuk menyampaikan pesan dengan jelas pada saat situasi resmi atau profesional, dan pentingnya kita menggunakan bahasa formal sebagai menambah value diri kita dari pandangan orang lain. Nah, ya, lalu lanjut yang nomor 10, jelaskan menurut pendapat Anda mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, sejarah bahasa Indonesia ini saya menyebutkan dari bahasa Melayu dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, dari bahasa Melayu ini adalah di mana bahasa Melayu ini sudah digunakan di dalam Nusantara pada abad atau sejak abad ke-7. Lalu
bahasa Melayu ini digunakan dalam Nusantara pada era kerajaan Sriwijaya dan digunakan dalam penulisan kitab-kitab Buddha dan dipakai dalam upacara adat. Lalu pada saat agama Islam masuk ke Indonesia, lalu mulailah menyebar bahasa Melayu ini ke seluruh Nusantara dengan bebarengan atau dengan bersamanya menyebarnya agama Islam. Lalu Sumpah Pemuda 1928. Nah, pada tahun ini atau pada tahun 1926 terjadinya usulan golongan muda untuk menetapkan bahasa Indonesia, yaitu mengubah bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Nah, lalu pada saat 1928 diresmikannya perubahan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, lalu yang ke-11 adalah jelaskan menurut pendapat Anda mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai pemersatu bangsa, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas banyak sekali perbedaan atau keragaman suku, budaya, ras. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini digunakan sebagai pemersatu antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa tersebut. Lalu lanjut sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional ini sebagai penanda bahwa bahasa Indonesia ini digunakan oleh negara Indonesia, di mana identitas nasional ini memiliki arti bahwa suatu ciri khas atau karakteristik yang dimiliki suatu bangsa atau suatu negara yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Lalu lanjut yang nomor 12, jelaskan menurut pendapat Anda mengenai bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa negara di sini saya menyebutkan dua, yaitu sebagai komunikasi pemerintahan, yaitu bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai koordinator atau saat pemerintah melakukan pembicaraan guna membangun infrastruktur secara merata di setiap wilayah Indonesia. Nah, hal ini berguna sekali dalam pemerintahan. Lalu bahasa Indonesia dalam segi komunikasi pemerintahan digunakan sebagai rapat. Nah, lalu lanjut yang kedua sebagai media dan pendidikan, di mana bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa wajib di dalam setiap pendidikan yang ada di bangsa Indonesia, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, lalu lanjut soal nomor 13 adalah jelaskan sistematika atau urutan penulisan karya tulis ilmiah atau KTI secara singkat dan jelas. Nah, sistematika KTI di sini adalah judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu metodologi, lalu hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan, lalu yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai jawaban ETS Bahasa Indonesia yang sudah saya visualisasikan ke dalam mapping yang sudah saya buat. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau ketidaketepatan kata saya ke dalam penjelasan video tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.